Selamat pagi para penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studio perancangan arsitektur 4 saya yang berjudul The Future of E-Commerce Office. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Benedictus Excel Ivan Dharmakusuma, NIM 19A10004. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai isu yang saya angkat pada proyek SPA4 kali ini. Jadi, one of the problem that most nowadays offices had is lack of flexibility. Jadi, kantor di masa depan nantinya akan diisi oleh para generasi muda, di mana sifat mereka itu they doesn't like to be restrained, they love to explore and experiencing different things. Selanjutnya, who's gonna be the target? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, targetnya sendiri adalah para generasi muda, which are the C generation and the alphas. Lalu, who's the C generation and who's the alphas? The C generation adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Kemudian mereka itu adalah the pioneer of technology. They love instant stuff, hal-hal yang instan dan cepat. They respect diversity, dan mereka itu bersifat realistis. Lalu, who's the alphas? Para generasi alpha sendiri lahir pada tahun 2011 sampai dengan 2025. Kemudian they advance in technology, learn by doing and experiencing, dan memiliki sifat ambisius. Lalu pada proyek SPIAT kali ini, goal-nya adalah to create more dynamic and flexible workplace that support creative, collaborative, and interconnected work style, and also improve the work-life balance of the workers. Lalu untuk mencapai goal tersebut, plan-nya adalah by creating more option of workplace for the workers that hopefully could stimulate them to learn, be curious, and having more social interaction with other staff. Lalu selanjutnya adalah site introduction. Jadi site yang saya pilih berada di kawasan BSP. Kenapa kawasan BSP ini saya pilih? Karena saya rasa bangunan saya ini cocok untuk diletakkan di kawasan BSP yang sedang berkembang. Selanjutnya, ini merupakan side slope-nya atau kemiringan dari site, di mana site-nya itu relatif datar. Lalu ini untuk fasilitas umum yang ada di sekitar site. Di sini ada gas station atau pom bensin. Kemudian ini adalah Honda dealer, ada KFC, ada Giant Supermarket, kemudian ada BSP Marketing Office, dan sisanya adalah merupakan lahan kosong. Selanjutnya ini adalah outdoor zoning serta sirkulasi dari site, di mana setelah dipelajari sirkulasinya itu sifatnya adalah clockwise atau searah jarum jam. Jadi nanti masuknya dari sini, kemudian keluarnya dari sebelah sini, serta diberikan sirkulasi memutari site. Kemudian untuk zoningnya sendiri bagian berwarna biru adalah drop off area, dan yang berwarna kuning adalah open public area atau plaza. Kemudian untuk indoor zoningnya nanti akan dibagi untuk secara vertikal dan horizontal, dan dibagi lagi menjadi makro dan mikronya. Untuk yang secara vertikal, bagian yang paling bawah atau basement itu akan digunakan untuk area parkir. Bagian ground floor itu akan digunakan sepenuhnya sebagai open public areas. Kemudian first floor sifatnya adalah semi public areas. Second floor-nya itu fokus untuk working areas. Third floor-nya digunakan untuk breakout areas atau lantai bersantai. Dan fourth floor-nya adalah open space atau rooftop. Kemudian secara horizontal, nanti bagian yang fungsinya sebagai area berkomunikasi diletakkan di bagian paling depan. Lalu untuk area bekerja dan area bersantai akan diletakkan di lapis selanjutnya, dan bagian core atau service diletakkan di bagian paling belakang. Kemudian ini merupakan sectional diagramnya, masih sama seperti tadi. Bagian bawah digunakan sebagai basement, ground floor digunakan sepenuhnya untuk komunal, first floor-nya itu digunakan untuk lounge dan lobby, second floor untuk ruang meeting dan working, third floor-nya untuk breakout, dan fourth floor-nya itu untuk open space atau rooftop. Lalu ini merupakan room relationship-nya. Ini merupakan bubble diagram untuk tiap-tiap lantai.
Lalu ini untuk merupakan space calculation, di mana kurang lebih total luas dari seluruh lantai bangunan adalah 5.500 meter persegi. Kemudian setelah dihitung, coba untuk dibikin volumetric diagramnya dan diprogramkan void di bagian tengah. Lalu masuk ke bagian perancangan desainnya, bagian form finding. Jadi existing site-nya sendiri berukuran 40 kali 50 meter. Kemudian di sekitar saya terdapat Giant, ada Honda Dealer, serta KFC. Kemudian selanjutnya adalah coba untuk dipelajari sirkulasinya untuk menentukan jenis sirkulasinya nanti. Kemudian melakukan zoning outdoor. Lalu dari space calculation yang sudah dilakukan sebelumnya, diletakkanlah massa bangunan di tengah-tengah site untuk melihat seberapa masif bangunan itu nantinya. Lalu diprogramkan void di bagian tengah untuk mengurangi sifat masif dari site. Lalu respect the nature with green terrace. Jadi bagian ini merupakan bentuk respect terhadap lingkungan sekitar karena sudah mendirikan bangunan di site tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dynamic form, di mana diolah kembali dengan bentuk-bentuk yang lebih dinamis untuk mencitrakan bangunan yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu ini merupakan bagian situasi atau tampak atas dari bangunan saya. Lalu ini merupakan bagian side plan, di mana terlihat bagian ground floor itu diolah untuk bagian entrance-nya, kemudian sirkulasi untuk difabel, kemudian ada open mini theater. Jadi untuk area ground floor-nya sendiri akan digunakan sepenuhnya untuk open public areas. Kemudian untuk basement-nya sendiri nantinya akan dapat memuat 11 mobil dan 25 motor. Kemudian bagian core-nya diletakkan di belakang. Untuk sirkulasi basement-nya sendiri maksudnya di sebelah kiri, kemudian belok ke kanan, dan pintu keluarnya berada tepat di seberang pintu masuknya. Kemudian untuk area ground floor-nya tadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, digunakan untuk open public areas dan terdapat tangga utama. Lalu untuk first floor-nya, kemudian untuk second floor-nya digunakan full sebagai lantai untuk bekerja, di mana dilengkapi dengan working room, director's team room, meeting room, dan lounge, dan library. Kemudian third floor-nya merupakan lantai untuk bersantai, di mana terdapat lazy room dan cafeteria. Lalu fourth floor-nya digunakan untuk rooftop. Lalu ini untuk tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan untuk tampak samping kiri. Untuk material yang digunakan untuk bagian atapnya sendiri menggunakan atap tenda. Kenapa atap tenda? Karena ingin bentuk yang lebih organis dan lebih atraktif, sehingga bangunan itu bisa menjadi lebih menarik. Kemudian untuk eksteriornya sendiri, untuk bagian kisi-kisi bilangnya menggunakan sistem louver, di mana digunakan sebagai sun shading untuk mengurangi sinar matahari masuk. Kemudian untuk section-nya, section yang memperlihatkan sirkulasi vertikal, nomor satu ini adalah lift barang, dan nomor dua adalah tangga darurat. Kemudian adalah section selanjutnya yang memperlihatkan void bangunan, dan ini adalah section yang memperlihatkan sirkulasi vertikal, tangga darurat, dan lift penumpang yang ada berjumlah 2 unit. Kemudian ini merupakan gambar dari 3D section-nya. Kemudian merupakan summary dari sirkulasi vertikal yang ada di bangunan saya. Ada lift penumpang, passenger elevator, ada stairs atau tangga umum, ada emergency stairs, dan goods elevator. Lalu ini merupakan 3D dari masing-masing lantai. Ada basement dan ground floor, ada first floor dan second floor, third floor dan fourth floor. Kemudian merupakan outdoor layout dari bangunan saya, memperlihatkan proporsi bangunan serta exposure diagram dari masing-masing lantai. Kemudian ini merupakan bird eye view-nya yang memperlihatkan lingkungan sekitar serta bangunan saya. Lalu untuk perspektif eksteriornya, ini masih dengan perspektif eksteriornya yang dia dari malam hari. Kemudian untuk outdoor areanya, ini merupakan sirkulasi menuju basement. Lalu untuk mini theater yang ada di bagian ground floor, ini merupakan bagian entrance dan memperlihatkan tangga
untuk menuju lantai 1, kemudian ruangan di bawah tangga, kemudian merupakan void yang menghubungkan visual masing-masing lantai, kemudian merupakan void yang dilihat dari lantai 2. Lalu ini merupakan gambar dari meeting room di mana konsepnya itu bersifat formal. Lalu untuk working room-nya sifatnya adalah open plan, kemudian diberikan vegetasi di bagian sebelah kiri untuk memberikan penghijauan di dalam ruangan. Lalu untuk library-nya sendiri memiliki konsep warm, di mana dapat digunakan sebagai alternatif tempat bekerja apabila bosan dengan working room tadi. Kemudian ini untuk area launch-nya, konsepnya adalah parametric design. Kemudian untuk lazy room-nya yang ada di lantai 3, di mana konsepnya itu adalah fun, agar para pekerja juga bisa enjoy ketika berada di kantor. Kemudian terakhir adalah gambar dari director's room-nya, di mana dapat memuat sampai dengan 8 orang, serta dilengkapi juga dengan vertical garden di bagian sebelah kanan. Saya kira sekian presentasi dari saya. Terima kasih.